Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul, bisa berjumpa kembali guna melanjutkan pelajaran kita hari ini. Kedua kalinya shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi anak-anakku sekalian, siswa kelas 9 Madrasah Sanawiyah Nurul Islam, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelum mulai pelajaran, Ibu akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi kita akan belajar tentang adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Kompetensi dasar yang akan kita capai setelah pembelajaran ini yaitu menghayati adab yang baik dalam bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga, menunjukkan sikap hormat, toleran sebagai implementasi adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga, menerapkan adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga, mensimulasikan adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi itu yang pertama, menyadari perintah agama tentang perintah berakhlak yang baik kepada saudara, teman, dan tetangga, membiasakan berakhlak yang baik kepada saudara dalam kehidupan sehari-hari, memahami dalil perintah beradab kepada saudara, menganalisis bentuk atau ciri-ciri adab kepada saudara, teman, dan tetangga, merinci cara-cara beradab kepada saudara, teman, dan tetangga, menemukan contoh beradab kepada saudara, teman, dan tetangga, menganalisis hikmah beradab kepada saudara, teman, dan tetangga, menyajikan sosiodrama tentang adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Baik, untuk pertama kali Ibu akan menjelaskan tentang pengertian saudara, teman, dan tetangga. Jadi saudara adalah orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita. Jadi kita sering mendengar ada saudara sepupu, saudara kandung, saudara tiri, saudara banyak lah ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan saudara. Berikutnya adalah teman. Teman adalah orang yang pernah bergaul dengan kita, ada di sekitar kita dan sering bertemu dengan kita. Jadi teman ini ada yang namanya teman kelas, teman kampus, teman organisasi, dan teman yang lain. Berikutnya adalah tetangga. Tetangga itu adalah orang yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat dengan rumah kita. Jadi kalau tetangganya itu se-RT berarti tetangga se-RT, se-RW, tetangga sedesa, begitu juga selanjutnya. Berikutnya, dalil perintah beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Jadi dalil itu ada dalil nakli, dan dalil akli. Dalil nakli itu dalil berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis, sedangkan kalau dalil akli dalil berdasarkan akal sehat. Jadi secara akal manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Manusia itu pasti butuh kepada orang lain. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia tentu memerlukan orang lain, baik itu saudara, teman, dan tetangga. Jadi sesama saudara, teman, dan tetangga kita perlu menjalin hubungan baik. Sedangkan dalil naklinya yaitu Quran surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat. Ibnu Sabil,
dan hamba sahayamu. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan membanggakan diri. Sedangkan dalil yang berdasarkan hadis Nabi yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Ada juga hadis riwayat Imam Tirmidzi, sebaik-baik teman di sisi Allah adalah paling baik kepada temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik kepada tetangganya. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Berikutnya bentuk atau ciri adab Islami kepada saudara. Yang pertama, menjalin silaturahim atau saudara. Yang kedua, saling memperhatikan dan kasih sayang, menjaga nama baik keluarga, menjauhi sifat permusuhan kepada saudara. Sedangkan bentuk dan ciri adab Islami kepada saudara. Nah, berikutnya bentuk ciri atau adab kepada teman. Yang pertama, menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman, suka membantu teman, membawa kebaikan dalam pergaulan, menganggap teman sebagai one team, one aim, satu tim, satu tujuan, menanamkan sifat mengalah. Berikutnya, bentuk atau ciri beradab kepada tetangga. Yang pertama itu menerapkan 5S. Apa itu 5S? Sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Yang kedua, menjaga kerukunan dan keamanan. Yang ketiga, menganggap teman dekat sebagai saudara. Saling silaturahim, selalu berprasangka baik, selalu membuka pintu maaf, menanamkan sifat mengalah. Cara membiasakan beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga, itu menyadari bahwa setiap orang adalah saudara orang Islam yang lain, mempercayai bahwa saudara ibarat bagian tubuh. Jika satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut sakit. Memberi perhatian kepada saudara, teman, dan tetangga, menjaga sopan santun dan perasaan saudara, teman, dan tetangga, menggali ilmu pengetahuan tentang pentingnya beradab kepada saudara, teman, dan tetangga, terutama ilmu agama. Suka membantu, terutama saat mereka membutuhkan. Di saat-saat tertentu, jika ada rezeki lebih, kita berbagi secara adil dan merata kepada mereka. Lebih baik mengulurkan tangan kepada tetangga yang kurang mampu. Yang terakhir, mengajak ke jalan Allah. Nah, untuk contohnya ini banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita punya tetangga yang punya kesusahan, kita harus bantu. Ini seperti contohnya Bu Rina dan Nenek Parmi. Hikmah beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang pertama, dapat tercipta suasana kekeluargaan, persahabatan, dan hidup bertetangga yang rukun dan damai, selalu menjaga ajaran Allah dan Rasul-Nya dan mengamalkannya. Terwujud lingkungan nyaman dan islami, terjadinya kerukunan antar saudara, teman, dan tetangga, memperkecil adanya sifat suudzon antar saudara, teman, dan tetangga. Suasana saling menghormati dan saling menghargai lebih terasa. Dan yang ketujuh, memperbanyak orang yang semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah. Terima kasih. Marilah kita jalin hubungan baik dengan saudara, teman, dan tetangga dengan moto agar hidup bahagia, mati masuk surga. Amin. Nah, itu harapan kita. Jadi demikian materi pembelajaran kali ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.